Mama tuh denger kayak apa kecekukan gitu kayak gitu. Pikiran mama, papa kecekukan dong. Mama bangun gitu. Papa siaga banget. Pengen ngasih air karena dikirain mama papa kecekukan. Ternyata pas mama baru melek gitu, itu posisi papa itu nggak lagi miring tapi lagi telentang dan itu ada pocong keluar dari badan papa. Kira panggil dulu tuh anak buah papa manggil tukang. Pas manggil tukang sakit dia. Tukangnya tuh sakit pas mau ngeberesin sakit. Sakitnya meriang, iya meriang. Udah itu bilang katanya kalau pas kan ditanya kenapa nggak masuk, saya sakit meriang. Nah kemarin tuh hari pertama baru pertama masuk, besoknya nggak masuk lagi karena meriang. Nah kemarin tuh pas ngerapin tuh rasanya kayak gendong orang. Baca surat Al-Waqiah, disuruh baca itu mama kuat loh. Satu surat dibaca mama, dibaca. Awalnya biasa aja, pertengahan mulai. Kayak ada yang diri begini, antang kayak diri begini. Biasanya yang udah tuh kalau kita rutin melaksanakan itu tadi, itu santet itu akan kembali kepada yang mengirim. Itu walaupun ada misalnya ada buul yang ditanam yang belum keluar itu dia bisa tiba-tiba muncul dan orang nemu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Tangerang. Jadi narasumber kita kali ini mau cerita tentang pengalamannya selama 6 tahun dari 2004 sampai 2010 itu ada kejadian yang aneh selama di rumahnya itu. Jadi gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo Mas. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Dari Tangerang ya? Iya dari Tangerang. Naik kereta tadi. Naik kereta lebih efisien. Lebih efisien. Nah, boleh tahu nggak Mbak cerita sedikit tentang pengalaman Mbak yang di rumah selama 6 tahun ya kurang lebih ya? Iya, jadi tahun 2004 itu papa tiba-tiba sakit stroke Mas. Awalnya keluarga itu berpikir ya papa sakit medis gitu, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi ternyata dengan yang dilalui keluarga sampai akhirnya ada titik di mana kayaknya ini memang bukan medis Mas gitu. Nggak hanya melihat kondisi papa ya, bahkan sampai impactnya ke rumah. Jadi di rumah itu ada banyak kejadian dan kejanggalan gitu yang nanti akan aku ceritain di sini ya. Jadi intinya tuh selama 6 tahun itu nggak berhenti kejadian yang ada di rumah, bahkan papa sudah meninggal pun itu masih berlanjut gitu. Masih berlanjut. Iya. Oke. Nah, tahan dulu ceritanya. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Rahma. Jadi gimana ceritanya Mbak? Iya, jadi awalnya itu papa sakit di tahun 2004 Mas. Aku tarik ulur cerita di awal ya. Awalnya kenapa papa tiba-tiba sakit. Jadi disclaimer, ini setelah setelah papa sudah dalam keadaan sakit, mama tuh keingat karena pada saat itu ada yang bilang bahwa kayaknya ini papa ini bukan sakit, kayaknya nggak wajar lah sakitnya dia gitu, bukan medis gitu. Jadi mama keingat papa tuh kan sebelum sakit itu sebenarnya papa itu posisinya itu ada di luar kota, ya namanya papa dulu mungkin sering komunikasi ya sama mama, ngasih kabar gitu, entah gimana pokoknya mama tiba-tiba tuh pengen ngubungin papa, pas banget posisi papa itu lagi ada di salah satu daerah pegunungan di timur Jawa. Yang di situ papa nggak tahu mau maksudnya papa tuh awalnya cuma diajak, terus nggak tahu maksudnya ya cuma disuruh nunggu di mobil. Nah yang satu mobil itu bisa dibilang kerabat papa lah gitu. Itu
turun dari mobil dan memasuki satu rumah, bisa dibilang dibilang katanya kayak gubuk, tapi bukan gubuk, kayak bentuk rumah, tapi itu di hutan-hutan kaki gunung ya. Jadi emang posisinya di gunung gitu. Tapi di situ papa nggak boleh masuk, nggak boleh ikut. Papa hanya suruh tunggu di mobil. Nah karena mungkin papa iseng kan, mungkin jenuh kali ya Mas ya di mobil tuh. Papa cerita tuh, saya sempat turun dari mobil karena pengen ya jalan aja gitu kan, bosan lah di mobil. Tapi anehnya pada saat papa nggak lama turun dari mobil itu, papa jalan gitu, itu papa kayak kayak kok ketemu jalan ini lagi gitu, kok ketemu jalan ini lagi, sampai ketiga kalinya papa memutuskan untuk kayaknya balik aja deh, nggak usah lanjutin jalan karena kok ketemunya itu lagi. Jadi kayak papa tuh sebenarnya nggak jalan, kayak jalan di tempat aja gitu. Ini gambarannya kayak gitu. Kok ketemu lagi, udah 3 kali papa memutuskan untuk balik. Ternyata pas balik itu papa ketemu sama kayak mungkin entah petani atau kayak bapak-bapak gitu, dia bawa kayak karung isinya itu kayak sayur-sayur gitu sama kayu. Ditanya, bapak ngapain di sini sama si bapak-bapak itu? Papa saya jawab, enggak, saya lagi nganterin kerabat saya ke rumah yang ada di sana. Terus si bapak itu kita nengok, bapak itu kan rumah, bisa dibilang rumah orang apa sih kalau di sana, saya nggak tahu sebutannya, intinya rumah orang pinter yang terkenal di daerah situ gitu. Papa diam karena papa nggak ada pikiran yang oh ya udah mungkin itu urusan ini ya, urusan dia, udah gitu kan. Oh ya Pak, makasih. Sempat dikasih wejangan untuk Pak di sini hati-hati, banyak-banyak doa, minta perlindungan. Dikasih seperti itu. Ya J, pakai bahasa inilah, pakai bahasa daerah papa gitu ya. Ya terima kasih lah J gitu. Udah papa balik ke mobil. Dari situ papa teleponan lah, cerita sama mama. Ya udah Pak, di sana banyak ini aja, banyak doa aja, baca-baca doa, baca-baca surat pendek gitu. Sampai akhirnya papa bilang, saya sholat asar gimana ini? Saya mau sholat gimana ini? Dia bilang gitu. Saya mau sholat gimana ini? Udah tayamum aja. Alhamdulillah tuh papa sholatnya bisa dibilang rajin lah gitu. Nah udah sampai suatu ketika itu di tanggal, saya kalau nggak salah itu tanggal 8 Oktober itu malam Sabtu kalau nggak salah. Itu saya, mama sama adik, saya, mama sama adik saya bertiga dong di rumah. Di kamar di lantai 2. Tiba-tiba dengar suara bel sekitar jam 9 malam. Hampir setengah 10 lah. Kaget dong. Siapa nih yang datang? Karena gini, biasanya kalau ada yang datang mau itu tetangga atau apalagi keluarga ya, kalau ngebel pasti sambil teriak Assalamualaikum gitu. Pasti gitu. Ini enggak, bel doang gitu. Mama sempat, siapa ya, mana kita cuma bertiga doang. Nah karena pada saat itu aku tuh yang kayak udah mah aku aja lah kalau mama nggak berani. Mama tuh agak penakut orangnya. Udah mah aku aja yang turun. Tapi kamu jangan main buka pintu loh, diintip dulu. Iya aku ngerti. Udah aku turun tuh ke bawah, aku intip. Papa lagi duduk. Jadi ini pintu. Saya ngintip di jendela. Nah di depan jendela itu madep sana. Itu ada bangku panjang kayu madep sana. Nah papa duduk madep sana. Pas saya ngeliat saya nggak begitu jelas papa itu ngeliat pandangannya ke atas apa ke bawah, tapi saya yang jelas ngeliat papa tuh duduk begini, kayak lagi duduk santai gitu. Saya antusias dong karena saya tuh saya memang anak yang dekat sekali sama papa gitu. Papa gitu, wah ibaratnya kejutan banget kan, tiba-tiba papa nggak ngasih kabar mau datang. Bahkan aku dapat info dari mama tuh papa datang 2 minggu lagi baru pulang gitu. Akhirnya aku buka pintu, ini habisnya papa, aku langsung tutup, aku buka pintu, papa depan aku kaget, tapi papa tuh biasanya gini loh, papa tuh kalau apalagi kalau nunggu ya kesel, tapi kalau sama anak keselnya tuh sambil guyon kayak papamu nih suruh nunggu gini lama nih papa gitu, ngomel tapi ngomelnya guyon gitu. Ini enggak, papa diem, papa nunggu udah lama tadi di depan gitu. Terus aku diem, suaranya flat banget. Aku masih shock karena kok papa cepet banget, orang buka pintu papa bener-bener berdiri di depan aku. Kok kaget, aku udah buka pintu, papa masuk. Setelah papa masuk, aku nyium bau kembang, bau wangi. Aku nggak tahu tuh bau kembang apa bau menyan, pokoknya wanginya itu nggak enak lah. Tapi wanginya nyengat, cuma nggak, harumnya tuh nggak enak gitu. Kok baunya begini? Tapi
itu setelah papa lewat, dan itu hanya sekejap baunya. Jadi kayak aku tuh nyium bau yang ada di belakang papa gitu. Kalau aku inget ya. Jadi papa lewat, tiba-tiba ada aroma itu. Karena kan aku mau nutup pintu. Tapi udah hilang. Udah tuh. Aku kan sampai teriak-teriak, papa pulang, papa pulang. Mungkin mama di sana kayak langsung keluar kamar gitu. Aku ke atas. Terus aku amprokan, mama, papa, nggak mungkin papa pulang. Orang papa bilang 2 minggu lagi. Bener, ma. Coba mama turun. Iya deh, mama turun ya. Udah tuh. Pas mama mau turun, jadi kamar aku kan naik ke lantai 2, tapi mau ke kamar tuh naik tangga lagi gitu kan. Pas mama mau turun, papa datang udah dalam keadaan mandi. Logika nggak? Itu pas aku ngomong, papa pulang, aku ke atas. Masa iya sih secepat itu mandinya? Itu papa udah dalam keadaan seger, mukanya seger kayak habis mandi. Aku kaget, papa udah mandi. Dan papa tuh biasanya kalau habis maghrib nggak pernah mau mandi air dingin, selalu air panas. Dan di rumah itu ya kalau mau mandi air panas masak air dulu gitu kan. Kaget di situ. Hah? Papa udah mandi? Udah. Papa pakai handuk apa? Ada. Udah tuh masuk kamar lah kita. Masuk kamar. Seperti biasa ngobrol. Tapi memang udah beda banget ngobrolan di malam itu. Biasanya papa tuh nggak mau diminta dipijitin sama istri. Nggak pernah mau. Lebih baik dibayar orang atau nyuruh anaknya. Biasanya kalau nyuruh anaknya cuma kalau lagi pegel-pegel biasa aja kayak, ayo dong injek-injek papa punggungnya atau kaki. Itu papa nyuruh aku, tapi nggak tahu kenapa nyuruh mama juga. Jadi kayak aku tuh kayak nggak boleh mijit lama gitu. Mah tolong pijitin, tumben gitu kan, nyuruh mama. Mama juga mungkin tumben, tapi dipijitin sama mama. Nah tiba-tiba di situ papa bahas masalah sekolah. Nanti anak-anak sekolahnya gimana? Masa depan anak-anak nanti mau kuliah di mana. Papa tuh biasanya kalau ngajak ngobrol kayak gitu ya momennya itu nggak begitu. Ibaratnya kayak, Pak, Mah, misalnya nih kita lagi jalan, oh bagus nih nanti kampusnya, coba saya cari tahu gitu. Jadi nggak yang seserius itu gitu. Cuma kan mama pikirannya, oh mungkin papa emang lagi pengen diskus aja gitu, nggak ada pikiran macam-macam. Sampai suatu pagi nih sekitar jam 5:30 pagi di kalau nggak salah, mama bangunin, yuk. Biasanya itu emang kalau di rumah, kalau weekend suka kayak, yuk kita jalan pagi, olahraga bareng, nanti ujung-ujungnya nyari sarapan gitu. Yuk bangun pagi yuk, mumpung ada papa gitu. Ayo kita sarapan, karena kan tahu papanya emang lagi ada proyeknya di luar kota gitu. Ya mumpung ada papa yuk, kita cari sarapan, ya yuk bangun. Nah posisinya itu, aku tidur di kasur tahu kan kasur tahu depan TV. Nah di samping kasur tahu itu ya kasur tidur. Di situ papa tidur. Jadi aku sama papa atas bawah gini loh posisinya. Papa di atas kasur, aku di kasur bawah gitu. Di kasur tahu. Nggak lama mama ngomong kayak gitu, posisi papa niban aku tapi nibannya ngebalik. Jadi bukan niban begini, tapi papa balik badan begini dulu, terus tengkurap balik lagi. Jadi guling dulu. Guling sekali, guling 2 kali, langsung nibanin aku. Tuh kesakitan, mama marah-marah, papa kamu gimana sih? Anak perempuanmu ditiban gitu, bangun ini. Tapi papa nggak bangun. Nah papa tuh posisinya pas abis jatuh itu telentang agak miring, telentang cuma agak miring gitu. Terus tangannya gelepak-gelepak, dipanggil tuh cuma nengok begini sedikit, begini lagi, nengok begini, gitu lagi. Panggil pa gitu. Kenapa pa? Begini. Tidur lagi. Tapi papa tidak minyon. Tidak minyon gitu. Makanya kenapa pada saat itu mama nyuruh aku, adik satu RT kita ini ada yang bisa pengobatan alternatif gitu. Maksudnya cuma pengen tahu ini kenapa nih gitu. Akhirnya panggil Pak Ardi. Aku lari sekencang itu karena beda 2 gang, aku lari. Pak tolongin papa jatuh dari kasur. Tiba-tiba papa dibangunin cuma nengok doang. Ya udah kamu pulang dulu, nanti saya kesana. Ada aku balik. Nah sepanjang aku balik ke rumah tuh aku keinget, oh ya semalam tuh pada saat papa dipijitin, aku tuh ngelihat papa itu mukanya pucat sebelah. Jadi kan papa kalau dipijitin kan tengkorup gitu miring ya. Itu kelihatan. Jadi kayak yang satu pakai bedak, satu enggak gitu loh. Aku ingat, oh iya semalam aku sempat kayak, kok papa mukanya putih sebelah. Putih mas, kayak pakai bedak. Papa kan kulit sawo matang, kan kelihatan banget kalau pakai bedak. Jadi emang yang satu tuh kayak pucat kayak pakai bedak, yang satu tuh normal gitu. Kok beda ya mukanya. Jadi yang pucat itu yang ketutupan.
Jadi begini nih, yang pucat yang sebelah sini, yang kelihatan itu biasa. Kalau yang sebelah sana itu bener kelihatan pucat banget. Waduh, oh sebelah kanan persis itu. Berarti dia lagi begini sebelah kanan yang pucat. Kok begitu ya mukanya gitu. Ya tuh akhirnya pas datang, Pak Ardi ini mendetek bahwa papa kayaknya kena serangan jantung. Karena tangannya gelepak, terus tidak menyon, dipencet kakinya kalau nggak salah itu peredaran darahnya masih lancar. Jadi kemungkinan stroke bukan, karena kalau stroke itu dipencet itu nggak berasa apa gitu, nggak ngerti lah dia yang tahu ya. Akhirnya disuruh dibawa aja ke rumah sakit daerah Jakarta Barat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, yang bawa ke sana aku nggak ikut, aku nyusul karena adik belum bangun pada saat itu. Kamu jagain adik karena adik masih SD kan, aku kira-kira aku 3 SMP itu. Kamu di rumah, nanti ada tante sama om yang datang, kamu nyusul mama sama tetangga. Karena kan ada tetangga buat gotong kan, jadi cuma muat mama gitu. Yaudah tuh, akhirnya mama bawa ke rumah sakit, aku nyusul sampai sana, sampai rumah sakit. Sampai di rumah sakit, aku denger nih mama ada obrolan sama tante gitu, tamu yang baru datang lah. Aku dengar mama ngomong, gak ada yang gimana-gimana, hasilnya bagus semuanya gitu ngomongnya. Hah, hasilnya bagus? Iya, jadi 1 jam itu papa baru didetek pembuluh darah, takutnya ada penyumbatan. Itu dulu, karena sebelumnya kan dicek tensi, di rekam jantung itu bagus katanya, paru, ginjal tuh semua bagus. Oh ginjal belum, pada saat itu baru itu aja ngedetek, karena kan ngelihat dari kondisi papa sebenarnya seperti stroke, karena papa nggak bisa digerakin sebelah gitu, makanya dicek untuk ininya dulu kan, pembuluh darahnya ada penyumbatan apa enggak gitu. Akhirnya ternyata enggak, aman semuanya bagus, tidak ada penyumbatan, semuanya bagus, darah normal, hasil darah juga bagus semuanya. Bingung dong gitu. Ayo udah nggak apa-apa lah, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Udah, papa tuh cuma diam, nengok, diam di situ tuh cuma gitu aja, nggak bisa ngomong, cuma hahu-hahu doang. Ya biasa aja. 3 hari dari setelah papa masuk rumah sakit itu, papa kritis, anfal, tiba-tiba kritis, gitu-gitu. Apa sih gitu-gitu? Aku lagi di sekolah, dijemput sama om untuk izin pulang lebih cepat karena papanya dalam keadaan anfal. Karena di situ perkiraan kita malah papa kayaknya udah di detik-detik karena napasnya udah begitu. Sampai sana benar papa masuk ICU, alhamdulillah sampai rumah sakit papa belum dibawa masuk, masih di ruang rawat inapnya. Sempat aku meluk mama, aku meluk papa ini aku, papa kuat, papa sabar. Mau gitu-gitu doang papa, keinget banget, kebayang banget itu ya. Akhirnya dibawa lah tuh ya ke ICU selama 1 bulan. Itu papa berarti masuk ICU di tanggal 11. Di jam 12 teng tuh papa siuman, bukan siuman sih, melek. Tapi memang sebelum-sebelumnya itu jadi tuh memang sebelum-sebelumnya memang mama keluarga ya, kita tuh selalu dapat laporan dari perawat yang jaga di sana atau dokter jaga di ICU itu, papa tuh selalu gerak. Walaupun matanya mejam gitu, merem, tertutup, tapi gerak, entah itu apa aja. Pokoknya intinya kayak pengen lepas yang ada di seluruh tubuhnya dia. Entah selang infus, selang oksigen gitu. Tapi itu papa melek. Sampai akhirnya papa tuh dadah. Jadi dibuka, diumumin sama perawat situ, bapak dalam keadaan siuman, tapi ibu belum, keluarga belum bisa masuk dulu. Kita tunggu dulu berapa jam ke depan gitu. Dibuka doang jendelanya, dari papa digeser dekat ke jendela, dibuka, papa senyum. Itu adikku itu digendong gini. Itu aku nangis di situ karena aku mikirnya papa udah sembuh gitu, karena papa benar-benar senyum ke adikku gitu. Kayak mungkin itu ucapan selamat ulang tahun dari beliau ke papa gitu, ke anaknya gitu. Karena dia begini, senyum gitu sambil tiduran, sampai kayak kiss bye gitu. Tuh, terus beberapa waktu kayak manggil, akhirnya kita masuk, diizinin. Aku, mama sama adik masuk. Tapi pas masuk, papa tuh ya kadang merem, melek gitu. Terus aku meluk papa di ulang tahun, dia nganggur. Papa sembuh ya, biar bisa jagain aku sama adik sama mama, dia nganggur. Hanya itu aja interaksinya, sudah.
Singkat cerita aja langsung ya Mas ya. Singkat cerita, papa sebulan di rumah sakit itu nggak ada perubahan. Kita pindah-pindah rumah sakit lah. Sampai di bulan, aku lupa deh. Pokoknya 6 bulan itu papa tuh full di rumah sakit. 6 bulan? 6 bulan. Gonta-ganti rumah sakit. Rumah sakit mana aja udah dicoba. Nihil, nothing. Sampai akhirnya, karena opsi terakhir itu dibawa ke RSCM, karena di situ yang paling komplit kan, yang semuanya menunjang. Karena rumah sakit yang lain pun yang dibilangnya udah komplit juga angkat tangan, coba kita ke RSCM. Itu udah opsi terakhir, sama hasilnya bagus semua, tidak ada penyumbatan, jantung semua bagus, paru, ginjal semua bagus, di kepala juga semua bagus, saraf normal semua bagus. Kita memutuskan untuk papa kita obati dengan jalur alternatif tusuk jarum. Mulailah di situ. Sebenarnya mungkin orang yang yang terapisnya itu mungkin sudah feeling ini sepertinya bukan sakit medis gitu, karena yang aman nggak? Oke. Karena yang terapisnya itu setiap sentuh tangan papa yang stroke yang sebelah kanan itu pasti papa ngamuk, marah-marah gitu, pasti itu. Tapi hanya bilang coba nanti ada alternatif lain lagi. Jadi untuk alternatif secara medisnya dengan alternatif tusuk jarum, tapi coba tanya-tanya sama yang lain lagi. Perkiraan keluarga besar adalah cari alternatif lain selain itu. Tidak ada pikiran untuk mencari tahu kayak coba cari yang orang pintar atau gimana, itu gak kepikiran gitu. Sebulan, hampir 3 bulan ya kalau salah, itu nggak ada kemajuan. Di situ ya gimana, kita sudah maksimal. Sampai mungkin yang nonton mungkin pernah dengar dulu ada yang namanya Dr. Hembing. Itu dokter ahli stroke, ahli saraf. Bisa searching, gak tahu masih ada apa enggak beliau ya. Itu paling bagus, terkenal. Angkat tangan. Masih enggak? Angkat tangan. Disitulah akhirnya papa dibawa ke kampungnya. Dibawa ke kampungnya di luar kota. Mungkin maksudnya di sana mungkin papa katanya lebih tenang kali, karena dekat sama ibunya kan, sama nenekku. Ya udah kata mama, ya udah sok atuh, mungkin benar gitu. Dibawa ke sana, ternyata kondisinya tidak stabil. Jadi malah kelihatan lebih lemes, kulitnya pucat. Wah, kayaknya nggak seger sama sekali lah. Kondisinya nggak. Terus kamarnya papa tuh bau nggak enak. Nggak tahu baunya itu bukan kan kalau orang sakit paling bau apa sih, bau kotorannya gitu, bau. Ini tuh baunya tuh kayak bau busuk gitu loh, nggak enak lah gitu. Akhirnya kan tetap kita tuh teleponan ya, dulu kan nggak ada belum ada video call, hanya teleponan. Papa telepon, mama telepon papa nih anak-anak sehat. Nggak tahu kenapa naluri mama tuh papa tuh kayak minta tolong. Kayak papa tuh nggak mau di situ. Karena aku sih nggak tahu ya, mama tuh dimimpiin nggak enak kak, kayaknya papa minta tolong, mama mau jemput papa. Akhirnya dijemput lah mama kesana naik kereta, balik naik pesawat bawa papa dengan dibantu ya nggak tahu lah itu. Papa di sana itu hampir sebulan lebih deh, kalau misalnya sebulan lebih. Dibawa lagi ke rumah. Dibawa ke rumah, dapat info nih, dulu kan papa alhamdulillah selama hidupnya itu ada maksudnya bukan ada, memang sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk sholat di musola, sholat jamaah di musola. Teman-temannya dengar, oh papa sekarang ada di rumah, karena kan dari setelah sakit itu kan dibawanya yang di alternatif aja tinggalnya di rumah kakaknya, gitu, nggak di rumah papa gitu di Tangerang, tapi di Jakarta gitu, di rumah kakaknya. Jadi kerabat nih mau jenguk bingung, karena kan pengen tahu, udah hampir setahun dong hitungannya nih, gimana nih gitu kak, kabarnya mungkin mau tahu lah, mau jenguk, datang lah. Itu hampir setahun. Di situ agak anehnya ketika jadi ada ustadz itu teman papa, dia orang Banten, orang Banten apa Cirebon gitu, aku lupa deh, antara itulah. Itu datang ke rumah, emang niatnya pengen jenguk, pengen ngeliat, tapi nah si ustadz ini datang terakhir,
duluan aja gitu ya. Teman-teman papa datang ngobrol. Pas datang papa teriak, hadas, teriak-teriak gitu. Mungkin nyebutnya panas itu. Panas, teriak begitu. Itu yang pada bingung, pada kaget. Mungkin teman papa itu tahu, tapi nggak ngasih tahu ke mama, mungkin menghargai ya. Karena kedatangan beliau jadi agak gaduh gitu. Tapi tetap pihak keluarga minta maaf karena bikin nggak enak kan, niat datang malah diteriakin gitu, malah dimarah-marahin. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau dari keluarga kerabat papa yang di rumah, tetangga-tetangga tuh mungkin sudah mulai tahu dari semenjak kejadian itu, tapi tidak dengan keluarga kita. Keluarga kita tuh kayak ditutup, entah kayak gimana, nggak tahu lah ya. Intinya masih tidak menyadari bahwa ada hal ganjal gitu. Kita positif thinking adalah itu medis gitu. Sampai suatu ketika di tahun kedua, di tahun pertama ini sebenarnya udah ada ngerasa setiap di atas jam 9 atau jam 10 malam tuh pasti hawanya panas. Padahal alhamdulillah tuh keluarga tuh ada rezeki lah istilahnya, tuh di lantai 1 lantai 2 tuh ada AC gitu. Itu tetap panasnya tuh kayak bukan panas gerah. Hawa panas gimana sih, kayak kita tuh lagi di deket api gitu. Panasnya tuh panas gitu. Kayak nggak enak gitu. Panas aja bawahnya, panas gitu. Udah tuh, itu tahun pertama. Cuma kan pikiran kita pada saat itu, oh ya mungkin emang hawanya lagi panas gitu. Di tahun kedua mulai gangguannya itu agak ekstrim di rumah. Jadi kayak setiap pokoknya di atas jam 10 malam tuh dapur tuh berisik. Dapur berisik. Nah di tahun kedua ini kan, di tahun pertama mama tuh sering banget nggak kerja karena ngurus papa, antar papa konsul terus antar papa kontrol, antar papa kesana kesini gitu kan. Nah tahun kedua ini mama mau kerja nih, otomatis aku kan sama adik sekolah, panggil orang lah buat bantu-bantu, kayak nyiapin makanan papa. Mama yang masak tapi nganterin ke kamar untuk papa bisa makan sendiri. Jadi papa kalau makan miring pakai tangan kiri, tangan kanannya tetap nggak bisa gerak, makan sendiri gitu. Tapi kalau ada mama atau ada aku, kita pasti nyuapin. Itu kalau jam siang aja papa tuh makan sendiri, kadang nggak keburu. Aku sampai rumah jam 1, mama mau papa tuh jam 12 sudah kenyang gitu, karena jam 2 itu aku akan kasih buah. Pokoknya disiplin banget ya untuk konsumsi papa tuh. Nah itu ada yang bantu itu sampai awalnya itu dia bertahan berapa bulan, tapi alasannya kalau nggak salah dia itu ada asma deh. Jadi nggak kuat ngepel nyapu, padahal mama cuma minta ngepel nyapu di bawah aja, sama yang penting nyiapin makan papa. Sampai ada lagi yang saya mau deh bantu kalau cuma buat ngepel nyapu gitu doang gitu, yang penting cuma buat ngasih makan. Tapi ternyata baru ketahuannya tuh katanya yang nyapu ngepel di rumah itu selalu posisinya berat banget. Jadi nyapu tuh rasanya berat banget, jadi kayak capek banget ya, berat banget. Padahal sebenarnya ya nyapu biasa aja. Dan mama malah minta lantai atas nggak usah disapu, karena mama maunya aku yang nyapu aja. Karena mungkin takutnya di atas kan masuk kamar pribadi ya. Mama nggak mau, lantai bawah kan nggak ada kamar pribadi, cuma kamar tamu yang dipakai papa akhirnya, supaya nggak turun naik kalau ada yang jenguk, ada yang mau berobat atau gimana gitu kan. Biasanya ada yang mau ngobatin tusuk jarum tuh tetap ke rumah gitu. Jadi nggak bisa kita ke sana, dia datang gitu. Udah sampai akhirnya capek lah, maksudnya kok ini orang ganti-ganti katanya capek. Kita tetap nggak ada pikiran negatif bahwa di rumah ini ada aura negatif atau apa tuh, nggak ada pikiran aneh-aneh. Pikirannya ya mungkin emang capek, atau mungkin takut karena papa sering ngamuk-ngamuk sendiri gitu. Pikiran kita di tahun pertama tuh kita nggak ada kan terlalu fokus sama pengobatan papa juga kan. Dalam 1 tahun itu kan ada di rumah kakaknya papa gitu, terus sempat dibawa ke kampungnya gitu kan. Jadi di rumah tuh kita terlalu sibuk kayak, ayo papa mau dibawa kemana nih, cari pengobatan. Jadi fokusnya ke situ, belum nggak tahu ya kalau ada, tapi kita nggak ngerasa. Tahun kedua itu yang dirasa adalah bukan ART, iya bantu-bantu di rumah tuh pulang pergi, padahal tuh cuma minta nyapu, bukan ngepel loh, nggak sama ngepel, nyapu tok. Ya kalau mau ngepel nggak apa-apa, cuma kalau misalkan dia, Bu saya ngepelnya 2 hari sekali juga nggak apa-apa, yang penting fokus mama adalah siapin makan buat bapak. Tapi dikasih tahu nggak usah dihirauin ya kalau bapak teriak-teriak atau apa, ya inilah keadaan bapak gitu. Hampir semua
ada 4 kali ganti selama belum nyampe setahun itu 4 kali ganti dengan keadaan gak sanggup Bu, sampai pada sakit-sakitan badannya. Karena Sakit-sakit. iya, karena pulang tuh katanya badan tuh rasanya sakit banget itu karena capek. Padahal sebenarnya mereka ngakuin kerjanya nggak berat, orang pada banyak yang mau kok. Tapi banyak yang mental ujung-ujungnya. Nah, sama kalau malam itu dengar suara berisik di dapur, itu selalu di atas jam di atas jam 10 malam. Itu sama hawa panas. Nah, di tahun ketiga, percaya nggak, makanan, jadi mama misalkan nih, mama kan selalu lauknya itu nggak pernah nggak ikan, tahu, ikan, tempe. Jadi ikan, lauknya itu ikan sama tahu atau ikan sama tempe itu pasti, sama sayur bening itu pasti. Mama tuh pasti ikan itu selalu utuh, tapi yang selalu hilang tahu atau kalau nggak tempenya. Misalkan mama kan tahunya itu selalu 3 siang, pagi udah suapin ke sebelum mama kerja. Jadi sisa 6. Jadi biar mama tuh nggak mau yang masak atau yang gorengin itu, yang ART itu nggak mau. Pokoknya udah tinggal kasih aja. Nah 3 buat siang sama 1 ikan sama 3 buat sore. Itu selalu hilang. Logika gini, kalau kucing itu mama taruhnya itu di lemari piring yang emang buat naruh makan, dan itu ada kacanya ditutup, selalu ditutup. Hilang. Hilang tahu tempenya doang tapi. Iya. Ya kalau nggak tahunya hilang 2, sisa 1, malah hilang 3, sampai mama awal nuduh, kamu yang makan. Enggak, Ma. Tapi ya itu, hilang terus. Dan hilangnya selalu siang. Karena kan bahkan pernah lagi bulan puasa sampai mikir aku nggak puasa karena makanan itu. Itu mama lagi bikin perkedel. Hilang. Buat cemilan papa ya, perkedel cuma buat cemilan papa. Jadi tahu tempe itu sebenarnya buat cemilan. Ikannya itu mama udah nyuirin. Tinggal ngasih tahu tempenya buat cemilan papa. Jadi kalau papa lapar lagi tiba-tiba ada tahu tempe, jadi dipisah. Itu hilang. Tahu tempe hilang. Perkedel tuh mama bikin, mama lagi libur tuh. Hilang. Kamu nggak puasa? Itu perkedel hilang 4 ya kali. 3 apa 4 gitu. Banyak hilangnya, mending 1. Kadang 2, kadang 3. Tapi 1 nggak pernah. Jadi kan pikirannya udah dimakan gitu. Mulailah simpang siur dengar rumah ini rumah hantu. Rumah hantu. Aku sampai nangis. Bahkan yang tadinya ada tukang nasi goreng, mie dok-dok, apa itu namanya yang kue apa putu yang ada bunyinya itu, kue putu, terus sekuteng itu setiap di atas jam 9 itu masih lewat. Ini enggak. Sampai nggak berani lewat. Nggak berani. Tapi kita masih belum tahu kenapa alasannya, cuma sempet hanya dengarnya itu adalah rumah hantu. Pokoknya di atas jam 9 nggak ada yang berani. Ya memang keluarga nggak nyari tahu, maksudnya udah abaikan aja lah, biarin aja orang mau ngomong apa gitu. Mungkin dikiranya sering dengar papa malam teriak tapi nggak ada orang, mungkin itu pikiran kita positif thinking. Udah di tahun keempat mulailah ada yang bilang banyak, bukan 1-2 orang yang ngomong, banyak ternyata yang kasih info. Dan sama infonya, rumah ini kalau di atas jam 9 selalu ada pocong di teras depan kamar papa mama. Awal waktu papa sakit kan di lantai atas kan, di depan kamarnya, di situ ada, selalu, nggak cuma 1-2 yang lihat. Aku pikir mungkin ada orang yang mungkin tadinya nggak suka sama kita atau gimana, atau mungkin ada yang kebetulan ngelihat atau sempat pikir. Ternyata bener, sampai ada yang nih ya diapalin tiap malam ini ya, malam kalau nggak salah malam Selasa sama malam apa gitu lupa, itu nongol bener. Nongol Pocong. Kayaknya malam Sabtu deh kalau nggak salah nongolnya. Karena apa memang itu malam Sabtu, malam Selasa, malam Sabtu nongol katanya. Tapi alhamdulillah orang rumah tidak sama sekali dilihatin. Cuma nih di tahun keempat inilah mama itu tahun ketiga apa tahun keempat ya benar. Karena tahun kedua tahun ketiga itu mama tuh belum ke nanya-nanya ke orang pintar. Tahun keempat inilah, karena ada kerabat mama dari kantor pengen jenguk papa waktu itu. Memang baru sempat katanya jengukin papa. Jadi suami istri itu biasanya istrinya teman mama di kantor. Nah pada saat itu mungkin istri cerita sama suaminya tapi bukan teman kantor mama ya. Mungkin cerita ke suaminya kalau ini teman saya, mungkin suaminya sakit gitu-gitu. Nah ceritalah mungkin ke suaminya pengen ngeliat. Datanglah nih di tahun keempat itu mama
didatengin sama temen kantornya. Hmm. Ditelepon, saya sama suami mau jenguk, datang. Kalau nggak salah orang Kristen deh. Oh, oke. Anonis. Pas datang, nah kebetulan teman mama ini sih perempuan ini tuh dia apa sih namanya kalau di gereja tuh pendeta ya? Suster ya? Enggak pendeta. Oh, Enggak pendeta dia. oke. Dia pendeta. Jadi dia bilang ke mama, Bu ini nggak wajar. Kaget lah mama di situ. Ini menurut saya loh, tapi kalau mau nyari tahu silahkan. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, nanti ini aja cari tahu aja. Saya juga taunya dari suami saya, kata suami saya ngasih tahu. Tapi ini ngomongnya bukan di rumah ya, maksudnya di kerjaan itu setelah datang itu. Tapi pas beliau datang itu teman mama sama suami datang tuh papa nggak teriak-teriak. Tapi kalau yang datang teman papa yang ada yang kejawen, terus mungkin tuh ustadz atau kayak itu pasti papa ngamuk-ngamuk gitu. Nggak ngerti lah itu kenapa gitu. Itu papa nggak ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya mulailah di situ mama nyari tahu. Nah karena mungkin mama nyari tahu ya atau gimana, emang mama ada beberapa kali datengin, mulailah rumah itu kalau malam kayak perang. Kayak perang. Jadi mulai dari aku dengar suara ledakan sampai ada satu momen di mana kita mau makan nih malam, ya masih jam 8-an mas. Aku, mama, sama adikku mau makan. Aku yang mondar-mandir nih, maksudnya nyiapin makanan lah, karena kan mama pulang kerja, adikku juga masih kecil kan, nggak masih kecil sih mungkin ya, emang harus aku iniin lah, siapin. Aku ke dapur tuh ada apa? Jadi sebelum ke dapur tuh ngelewatin apa namanya kamar mandi, kulkas, meja makan. Baru tuh rak piring yang bisa nyimpen makanan kalau habis masak. Ke situ kan aku siapin, ada magicom juga di situ kombinasi. Dah, bawa ke depan. Lagi makan, adik minta minum, mau minum gitu. Sekalian aku juga mau ngambil lauk lagi gitu kan. Pas aku ke belakang ada yang duduk mas perempuan di meja makan tuh. Di meja makan loh, bukan di kursi meja makan. Aku kaget. Karena kan posisinya belok begitu. Jadi dari aku jalan tuh dia begini posisinya. Jadi kalau posisinya sebelah-sebelahan sih sebenarnya. Jadi ini ruang tengah, ini sebenarnya ruang makan sama ruang dapur. Cuma kan muter gini posisinya. Pas aku muter sambil megang piring karena mau ngambil lauk lagi ya. Allah, itu kaget. Aku yang cengok itu perempuan, tapi ngebelakangin aku posisinya. Itu rambutnya agak ngembang, panjang mas. Aku yang cuma cengok ngeliatin, terus tiba-tiba dipanggil, Kak, dipanggil gitu. Nah, mama manggil tuh karena sekalian ya mau minta sendok gitu. Aku kaget kan karena dipanggil mama, iya mah, nggak ada. Tapi aku jelas banget itu posisinya badannya agak gede, bajunya itu kumuh, bukan putih, bukan coklat, kumuh lah. Rambutnya itu panjang tapi wah pokoknya kayak mekar gitu dah. Ngembang gitu. Iya, rambutnya itu untung aku nggak ngeliat mukanya. Jadi aku cuma ngeliat dari belakang. Itu ketutupan rambut semuanya, cuma kelihatan dari sebelah sih pokoknya ada putih. Tapi putih kok bukan putih sih, kotor lah gitu. Aku kaget, jujur nggak berani, cuma mau gimana kan, aku mikir mama juga penakut karena oh ya aku tadi udah ceritakan mama tuh di tahun ketiga apa keempat itu mama ngelihat pocong. Ibu ngeliat pocong berarti? Iya, aku lupa tuh di tahun ketiga apa tuh. Jadi mama lagi tidur, mama tidur tuh madep-madepan nih sama papa. Madep-madepan sama papa. Pas banget mama tuh denger kayak apa kecekukan gitu kayak gitu. Pikiran mama, papa kecekukan dong. Mama bangun gitu. Mama pokoknya siaga banget. Pengen ngasih air karena dikirain papa kecekukan. Ternyata pas mama baru melek gitu, itu posisi papa itu nggak lagi miring tapi lagi telentang dan itu ada pocong keluar dari badannya papa. Itu jelas murni. Itu mama sampai yang kaget. Itu dari mulai begini pocongnya katanya sampai duduk dan akhirnya diri. Dan dirinya itu tepat ada di antara dada sama perut, di tengah-tengah. Jadi dari tiduran bangun gini set, jadi kayak duduk gitu loh. Terus tiba-tiba makin tinggi gitu. Jadi kayak mungkin diri kali ya. Itu mama tuh bener-bener ngelihat, nyata ngelihat dan mama kabur keluar karena aku sama adik tidurnya di depan kamar, digelarin kasur supaya kan biasanya di atas, cuma udahlah di bawah aja gitu. Kak bangun kak, itu sekitar jam 2-an, kak bangun apa mah.
bangun. Kenapa sih aku ngantuk? Kak, ada pocong. Ya. Pocong apaan? Itu kita belum dengar ya, kalau orang-orang di luar sana tuh ternyata juga ngeliat pocong, itu belum dengar awalnya. Nah, ketika mama dengar, Kak tahu nggak, kamu dapat berita nggak sih di luar sana omongan-omongan orang kalau di rumah ini tuh banyak banget yang ngeliat kalau di rumah itu sering ada pocong. Itu mama keinget, mama pernah kan ngeliat papa ada pocong dari badannya papa. Itu ada ngeliat itu. Tapi kalau aku ngeliat sosoknya itu perempuan itu. Perdana ngeliat selama papa sakit ya itu perdana. Di tempat itu. makan ya? Iya, biasanya cuma denger. Entah tuh denger ledakan, denger suara berisik gumprang, tapi nggak ada yang berantakan. Terus nggak rapih padahal. Iya, terus denger suara kayak apa sih, gelas kayak lagi di tring, kayak apa sih, lagi diadu gitu. Iya, diadu gitu, kayak gitu. Itu aku ngeliatnya perempuan. Tapi ya gitu, serem lah. Tapi aku nggak ngeliat mukanya, alhamdulillah, tuh cuma ngeliat dari belakang. Udah. Lalu ada lagi momen di rumah itu, jadi di kamar mandi. Pokoknya selalu ngalaminnya itu. Jadi gini mas, rumah saya itu teras, ruang tamu, sampingnya tuh kamar. Di belakang ruang tamu itu musola. Di belakang musola itu ruang kosong. Jadi hanya untuk buat naruh, itu ada sanyo di situ. Jadi buat naruh kayak sepeda, mainan gitu. Atau kalau misalkan ada saudara itu gelar karpet lah di sana. Tapi nah depan ini kan ruang tamu, kamar tamu sebenarnya ya. Ini ruang tengah. Ruang tengah itu kosong juga, jadi tidak ada kursi, nggak ada bangku gitu. Nah di belakang ruang tamu itu ada ruang TV, menyatu sama ruang yang di samping musola itu. Nah di samping ruang TV itu kamar mandi. Kamar mandi depannya itu ruang meja makan, depannya dapur. Jadi sebenarnya rumahku manjang nyamping, bukan manjang ke belakang gitu. Nah selalu tuh area ibaratnya di baris ketiga ya, di ruangan ketiga itu, dari mulai di belakang musola, di ruang TV, terus di di ruang kamar mandi itu selalu ada kejadian. Selalu ada kejadian di situ. Ya nanti aku cerita. Jadi aku tuh mau ke kamar mandi yang di belakang, di belakang ruang TV gitu. Jadi kalau mau, yang aku bilang mau ke dapur atau mau ke meja makan pasti ngelewatin itu. Nah kamar mandi itu tidak bisa dikasih lampu putih. Selalu kayaknya tuh awetnya cuma lampu kuning. Lampu putih ini baru dipasang, mau merek apapun yang bagus aja baru dipasang. Ya ilah, tinggal sebentar pasti bunyi ledakan. Udah, ya berapa langkah nih denger nih. Udah dicoba berkali-kali selalu begitu. Pasti meledak. Bukan rusak, udah pasti meledak. Sampai rumahnya tuh gosong. Sampai segitunya gitu. Padahal dari watt terkecil loh. Tetap nggak bisa. Tapi kalau yang kuning mau wattnya 3 tuh, pokoknya yang kuning itu awet aja udah. Kuning misalnya. Bisa kuning. Nah, aku tuh mau ke dapur, mau naruh piring kotor, pokoknya mau ke dapur. Itu biasa aja ngelihatnya. Maksudnya ya kamar mandi, enggak. Kamar mandi kan atasnya dak. Jadi kayak kayak emang ada peralon, apa sih namanya? Bukan peralon, apa ya namanya? Toren. Enggak, kayak bukan dak ini loh, kalau ya gypsum gitu ya. Ya kayak gitu-gitu ada tetap, cuma nggak ada bocor karena kan dak-dakan. Walaupun atasnya kamar mandi nggak ada bocor, pokoknya itu nggak pernah bocor gitu. Itu biasa aja. Balik pun masih biasa. Mamah lah yang ke belakang. Astagfirullah. Di rumah sering bunyi tokek di tahun keempat. Tapi nggak ketahuan tokeknya ada di mana. Tapi selalu ada di, yaitu area belakang baris ketiga itu di rumah. Ruang ketiga itu, entah itu di belakang musola, ruang TV, di kamar mandi, itu selalu ada suara tokek, dan itu selalu suaranya di atas jam 10, sama kalau di rumah itu cuma ada papa sampai 1 orang. Misalkan ada aku sama papa doang nih, pasti kedengaran tokek. Atau papa sama mama doang nih, pasti denger tokek. Tapi kalau aku, mama sama papa nih bertiga di rumah, pasti nggak kedengeran. Itu tokek itu awal-awalnya ya. Tokek tuh tapi dicari nggak ketemu tuh tokek. Nah lanjut tadi ceritanya. Jadi di rumah itu aku bolak-balik di sana, aku ngelihat kok, karena aku kan biasa kalau malam tuh mau tidur matiin lampu kamar mandi, cuma sempat dikasih tahu lampu kamar mandi nggak boleh dimatiin katanya. Jadi aku ya udah jalan, nggak ngelihat, kan kelihatan mas kalau mati orang tuh lampu masih nyala,
Mama lah ke dapur. Lupa tuh mama mau ngapain ke dapur. Astagfirullahaladzim kata mama. Kok kamu gak bilang Kak mondar-mandir ke dapur? Kamar mandi hancur gimana? Aku lihat kamar mandi gelap. Itu hancur, turun semua. Apa sih gypsum itu yang kayak gitu tuh ini semua ambruk. Sampai dak-dakannya itu kayak agak kelihatan begitu tuh. Logikanya kan nggak mungkin dak-dakan itu kayak kelihatan kayak nggak turun. Biar tadi enggak, itu selangnya nggak ada 5 menit nih aku lewat nih ke dapur, balik lagi. Nggak lah Ella, nggak ada 5 menit mama ke dapur, kaget. Dan logikanya kenapa nggak kedengeran itu suara? Kan harusnya bunyi brak gitu dong, niban bak, niban sampo, sabun, gayung apa di situ. Harusnya bunyi lah minimal walaupun cuma krak gitu. Nggak ada suara sama sekali. Nggak ada sama sekali. Padahal itu kondisinya nggak nyalain TV loh. Karena memang kita tuh kalau lagi belajar kan biasanya tuh kalau sampai dari jam 7 sampai jam 9 tuh belajar. Nggak boleh nonton TV. Kita tuh nggak ada dulu dikasih TV dulu. Nonton TV cuma boleh libur sama siang sampai sore gitu. Karena habis maghrib sampai jam 7 ngaji. Pokoknya nggak boleh nonton TV gitu. Pokoknya belajar, jadwalnya belajar. Apalagi ulangan ujian tuh nggak boleh tuh nyalain TV seharian. Nggak boleh, fokus belajar. Gak kedengeran apa-apa. Sampai bingung kan. Nah, ada akhirnya dipanggil lah dulu tuh anak buah papa, manggil tukang gitu. Pas manggil tukang sakit dia. Tukangnya tuh sakit pas mau ngeberesin tuh sakit. Sakitnya meriang. Sakit. Iya, meriang. Udah itu bilang katanya kalau pas kan ditanya kenapa nggak masuk gitu. Saya sakit meriang. Nah kemarin tuh hari pertama baru pertama masuk, besoknya nggak masuk lagi karena meriang. Nah kemarin tuh pas ngerapin tuh rasanya kayak gendong orang katanya. Jadi tuh nggak bisa tegak itu berat banget. Jadi mungkin badannya pada sakit yang mungkin meriang katanya gitu. Ada aja yang... Iya itu akhirnya itu sempat 3 hari didiemin karena tukangnya sakit. Datang lagi dia bawa temennya. Dengar temennya itu mungkin orang ngerti kali itu tukangnya kayak alhamdulillah bisa diatasin gitu. Selesai. Katanya bilang kemarin saya sendiri tuh rasa ada yang gendong. Saya tuh kayak gendong orang berat, tegaknya nggak bisa. Jadi bungkuk aja kayaknya tuh tegak itu rasanya sakit aja berat gitu. Itu. Terus di rumah itu gangguan berikutnya sering dengar ledakan. Jadi tapi ledakan itu cuma ada di jam 2 jam 3 malam pagi. Jam 2 jam 3 pagi. Jam 11 tuh nggak ada. Dan anehnya yang denger sama aku gitu. Oh, Mbak Rama doang? Iya. Yang lain enggak? Enggak. Itu udah tahun ke-5 nih. Ini detik-detik papa mau meninggal. Itu sering denger ledakan. Kok, Mah, aku tuh nggak tahu ya semenjak aku papa sakit ini aku nggak bisa tidur. Tidur selalu di atas jam 3. Sampai aku ada waktu itu papa dibawa ke daerah Depok. Kayaknya ngomong gini. Nah, nanti kalau bapakmu memang ternyata nggak ada umur, jangan kaget apapun yang kamu rasa. Jangan kaget apapun yang kamu hadapi. Ya pikiran aku, oh mungkin karena tahu kali ini aku deket sama papa, nggak kepikiran aneh-aneh. Maksudnya pikiranku malah, mungkin tahu aku deket sama papa, mungkin nggak mau aku sedih kalau papa kenapa-napa. Pikiran aku kesana, ternyata nggak. Dari mulai tahun ke-5 sampai detik-detik papa meninggal, aku semua yang ngerasain. Oh nggak, sebelumnya mama. Jadi mama itu disuruh baca surat Al-Waqiah kalau nggak salah. Bu, ibu disuruh sama gurunya Ustadz Yusuf Mansur. Ibu baca surat Al-Waqiah, tapi sebelum ibu harus tidur, ibu harus bangun di jam 3 atau jam 2 teng. Ibu bangun, ibu sholat. Selama ibu sholat tahajud, ibu sholat hajat apa sholat istiqoroh, lupa deh. Terus baca surat itu, apapun yang ibu dengar, apapun yang ibu rasa, ibu tetap harus fokus. Nggak boleh ibu nengok kanan kiri, ibu nggak boleh, pokoknya abaikan aja. Nggak usah ibu hirauin, pokoknya abaikan apapun itu. Iya, tahajud aman. Sholat aman deh sholat tuh. Pas baca surat Al-Waqiah, disuruh baca, itu mama kuat loh. 1 surat dibaca sama mama. Dibaca. Awalnya biasa aja, pertengahan mulai. Kayak ada yang diri begini, nantang kayak diri begini. Itu jelas, gimana sih kalau lagi di sampingnya benar-benar. Mama udah fokus karena terngiang itu aja, jadi mama nggak ke distract gitu. Terus baca sampai akhir itu lama, bener-bener dipelototin mama tuh sampai rasanya tuh awalnya tuh nggak enak. Jadi kayak ngaji tuh kayak mama kalau pas ngaji tuh kayak di pikiran mama tuh sosoknya ada hitam besar, matanya itu merah melihat ke mama.
Itu pikirannya mama. Pas udah mau selesai tiba-tiba ada orang teriak, nggak tahu suara cewek apa cowok, suara gini. Dari suaranya besar banget kayak teriak seteriak-teriaknya di kuping mama sampai suara kecil banget. Sampai suaranya ngejauh gitu. Sampai nggak kedengaran. Pas suaranya itu nggak ada, selesai mama ngaji shadaqallahul-azim. Mama tutup, mama di situ meluk Quran, mama nangis, ya Allah terima kasih engkau menjagaku. Cuma mama bilang itu aja. Nggak tahu, mama tiba-tiba terlintas itu aja. Mama gemeter, mama meluk Al-Quran, terus mama langsung nengok ngeliat anak-anak, mama bangunin tuh, kan mama ada air ya, nak minum nak, nggak apa-apa kan, kamu nggak apa-apa, kayak nggak ngerti itu, mama juga baru cerita, kenapa mau nggak apa-apa, minum nak minum gitu, mama melukin, sabar ya sabar, mama tuh nangis, mama kenapa nangis, nggak apa-apa nanti aja mama cerita, udah tuh. Nah itu yang mama alamin ya. Kalau aku terus yang dengar suara ledakan. Jadi iya ledakan. Tapi selalu jam 2 jam 3-an gitu, nggak pernah jam 11 malam, jam 12 malam nggak pernah. Selalu jam 2 jam 3-an. Sampai aku nanya, mama denger nggak? Enggak. Tapi aku yang selalu denger. Itu detik-detik papa meninggal. Nah entah gimana, aku tuh diajak, mungkin karena ngelihat aku capek ngurusin, jadi pas banget jatuhnya liburan sekolah. Itu kayaknya nggak lagi liburan sekolah, malah kayaknya aku udah kuliah deh itu. Iya udah kuliah aku itu, umur 19 tahun kalau nggak salah itu aku. Iya itu ya, bukan sekolah. Itu pokoknya aku lagi libur, aku ditelepon, tante mau ke Medan, kamu mau ikut nggak? Nah kebetulan suami tanteku tuh dinas di sana, yuk liburan sebentar di sana. Tapi sebentar lagi papa ulang tahun, ya nggak apa-apa, nanti kita teleponan gitu. Izin lah, biasa papa nggak ngizinin loh, kayak pa nggak usah deh liburan bareng tante pa. Aku ada cara study tour aja dikasih papa. Gak usah. Mungkin emang papa tuh dulu ngejagain aku banget, deket banget aku sama papa tuh. Itu papa langsung ngangguk, beneran boleh. Iya. Aku pergi tanggal 28, 10 hari kemudian, 20 hari kemudian, aku berangkat. Aku setelah ulang tahun papa, akhirnya aku minta mundur. Tante aku berangkatnya di tanggal 31 aja ya. Aku bilang gitu. Aku aku berangkat. Iya kayaknya, enggak, iya benar. Aku berangkat sebelum ulang tahun papa, tapi aku ngucapin duluan. Papa, itu aku berangkat tanggal 28, tanggal 18 papa nggak ada. 18 Februari. Tanggal 28 papa ulang tahun 30 Januari kan. Pa, aku berangkat ya, 2 hari lagi papa ulang tahun. Setidaknya aku meluk duluan gitu. Sama ulang tahun aku pelukin. Ya. Gitu, begitulah gitu. Ya udah papa makan yang banyak gitu. Nanti aku beliin oleh-oleh buat papa. Papa mau apa? Papa tuh senang banget baju-baju daerah gitu. Kalau misalkan pergi kemana beli baju daerah itu senang banget. Oh baju ya pak? Nah gitu. Siap-siap nanti aku bilang sama tante. Ada duit nggak di gini? Ada, udah papa nggak usah mikir. Berangkatlah katanya. Itu terakhir kalinya aku ngobrol sama papa. Dan udah aku ke Medan. Selama di Medan aku dimimpiin. Kayak nggak tahu kenapa aku kayak tahu papa mau nggak ada. Padahal awalnya gini, aku mimpi rumah tuh papa tuh kayak mau pamitan, jadi kayak beresin baju gitu-gitu. Jadi aku tuh kayak, papa mau kemana ya? Memang kan papa kan kalau mau keluar kota kerja suka begitu, masih berpikir positif. Sampai akhirnya papa mau meninggal itu 3 hari sebelum papa meninggal, aku mimpi. Bahkan aku kayak berasa dejavu. Jadi apa yang aku alamin di hari papa meninggal itu di mimpi aku. Sama persis aku datang, aku pakai baju yang sama, kan aku nggak ngeh. Kok bisa bajunya sama? Sampai aku dengar pengumuman di musola dengan orang yang sama, kan harusnya aku nggak tahu, mana tahu siapa yang ngumumin. Ternyata suaranya sama. Suara yang ngumumin itu sama seperti mimpi. Jadi aku kayak dejavu gitu, nggak ngerti lah kayak. Jadi intinya apa yang aku mimpi itu ya benar kenyataan. Semuanya kejadi sampai papa dimakamin, sampai aku mikir ya Allah papa meninggal di hari Kamis, orang pada kerja nggak ada yang datang, siapa nanti yang nyolatin? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, peninggalnya papa itu sampai musola itu keluar yang nyolatin. Aku nggak tahu itu teman-temannya papa yang di rumah sampai nggak kerja cuma buat nganterin papa, itu motor aja ada 50 motor yang nganter, itu baru motor. Ada bis, ada motor, ada mobil, ada bis, mobil itu ada 10. Bukan bis, Kopaja 2. Itu aku yang cengok, ini benar. Itu nganter papa ke pemakaman loh.
sebanyak itu kayak apa coba, itu sampai nggak percaya, sampai dibilang nggak usah ikut, nggak mau, mereka pada mau ikut, sampai akhirnya kan aku susah masuk, sampai mana nih anaknya, mana sih, karena kita nggak bisa masuk saking penuhnya. Makanya pas aku nyampe sama mama sama adek kan, karena aku nggak di ambulan, karena sengaja aku nggak boleh di ambulan waktu itu kan, alasannya apa gitu, yang di ambulan itu cuma temen-temennya papa yang deket dulu. Mama juga karena kan capek ya, karena papa meninggal itu tepat di setengah satu pagi, setengah satu malam tuh kan capek ya gitu. Papa dimakaminnya jam 10 pagi, jadi di mobil biasa lah, aku mama made gitu. Sampai kita masuk susah, sampai dimasukin ke liang lahat itu ada cahaya mas, itu banyak yang lihat. Jadi itu posisinya mendung, gerimis tapi nggak gelap, mendung nggak, jadi panas tiba-tiba gerimis, terus tiba-tiba kayak ada matahari, tapi mataharinya itu sinarnya masuk sampai ke liang lahat. Itu banyak yang lihat, sampai masya Allah sinarnya sampai masuk ke liang lahat, sampai ke liang lahat masuk. Aku nggak ngerti, sampai dia bilang amalan apa yang diperbuat entah Allah alam. Karena papa tuh, aku tuh nggak pernah, maksudnya nggak tahu ya di luar sana kan ya, namanya aku masih kecil gitu. Sampai tuh cahaya tuh masuk ke liang lahat papa. Pas papa dibawa masuk ke dalam, percaya nggak mas? Oh ya, aku lupa cerita. Pada saat papa dimandiin, itu papa badannya yang mandiin aku, adek sama mama. Itu pas mau dimiringin, mau dikasih sabun, mau dimandiin itu, papa miring sendiri. Itu aku sampai yang mandinya, ya Allah, masya Allah pak, sampai nangis dia. Pak saya bener-bener pak, ya Allah pak, sampai yang mandiinnya itu kena sama papa tuh sampai begini di badannya papa. Bener-bener kayak dia yang gerakin. Orang sampai dibilangnya sebenarnya udah meninggal apa belum sih? Jadi kayak pas digerakin tuh dia kayak ngebantuin, jadi nggak kaku, cuma kayak dia ngebantu gitu, intinya kayak gerak sendiri gitu. Iya, jadi kayak ngebantu. Sampai di kafaninnya aja tuh wah banget. Karena aku nggak ngeliat, karena kan mama lemas mau pingsan, terus aku kan jagain mama kan. Itu yang masya Allah. Itu sampai yang aku sampai malam tuh. Nah, aku nyampe Medan, aku ini lagi mundur lagi cerita. Jadi itu papa meninggal di hari Kamis pagi, aku balik dari Medan hari Rabu. Kak, kita pulang dulu ya, nanti kita ke Medan lagi, kata tante. Aku udah punya feeling kan, aku udah dimimpi. Sampai aku nelfon siangnya itu, aku pesawat jam 5 sore, nyampe jam 7. Siang tuh aku teleponan, minta tolong sama teman aku cowok, ke rumah deh, ada apa bendera kuning nggak? Lah, kenapa emang lu di mana? Di Medan. Kok gitu ngomongnya? Enggak, coba lihat. Enggak ada. Dia laporan tuh, nelfonnya nggak ada kok bendera kuning. Oh ya udah, ntar malam kayaknya ada bendera kuning. Maksudnya tetangga lu yang meninggal? Enggak, udah. Ya udah, makasih ya. Tutup telepon. Udah, aku berangkat. Percaya nggak? Aku di pesawat tuh rasanya kayak cuma 15 menit, nggak nyampe kayaknya. Padahal aku dari Medan loh. Dan aku naik pesawat, samping aku itu dia itu, aku tuh kayak ngeliat kaca aja. Aku nggak berasa di naik pesawat, nggak berasa naik, nggak berasa turun, nggak berasa goncangan. Kayak aku lagi diem aja begini. Nah di samping aku tuh nggak berhenti orang baca Quran. Qurannya kecil, dia ngaji. Pas pramugari ngumumin bahwa sebentar lagi pesawat kita landing nyampe ke bandara. Mas kan ada pengumuman tuh biasanya. Dia berhenti ngaji dan dia ngomong apa? Sabar ya nak, insya Allah nanti kamu bisa jagain keluarga. Padahal aku nggak kenal, aku cuma nengok tapi aku nggak ngeliat mukanya. Bapak-bapak, nggak tahu siapa. Tapi yang jelas waktu aku baru naik pesawat orang itu nggak ada. Ya aku nggak tahu ya, karena aku kan bengong di situ, karena aku kepikiran papa ya, nggak tahu pas aku lagi bengong mungkin orang itu duduk gitu. Tapi yang jelas pada saat itu udah mau berangkat, udah pakai sabuk. Kalau pramugari sudah memeragakan begitu, itu pesawat dalam keadaan sudah jalan, tinggal pas landas doang kan. Betul. Itu tidak ada orang, aku yakin. Ya aku nggak tahu kalau orang itu pindah, makanya kan aku lihat kaca mulu. Dan aku berasa di pesawat itu sebentar kayak, hah, kok udah sampai? Pas aku turun dari pesawat, mama nyambut, mama meluk. Aku udah punya feeling di sana dari raut wajah mama pasti mau ngasih kabar papa, cuma sengaja ditahan. Sampai rumah naik taksi, aku ngelihat gang udah. Cuma yang aku pikirkan kalau ini kan hari Kamis ya. Kalau papa meninggal siapa ya nanti yang nyolatin ya?
siapa nanti yang bantu makamin ya, karena itu kan hari kerja ya, siapa gitu yang datang gitu. Itu nggak tahu kenapa itu dari pesawat tuh cuma kepikiran itu aja. Tapi masya Allah nggak nyangka, padahal dari pagi setelah subuh itu nggak tahu kenapa nggak mendung tapi rintik mulu. Rintik itu nggak berhenti yang datang. Mama aja sampai nggak kenal siapa. Dan percaya nggak, yang datang lebih banyak apa? Nenek-nenek yang datang. Siapa? Ya Allah, ya Allah. Mama bingung, siapa yang datang? Banyaknya orang tua. Ya aku nggak tahu ya, itu siapa, aku juga nggak kenal. Udah tuh, tapi nggak sampai di situ. Gangguan tuh terus ada setelah papa meninggal. Masih. Ledakan itu masih ada. Ledakan tuh masih ada. Bahkan setiap ada yang ke rumah pasti digangguin. Ke kamar mandi itu nih buang air kecil. Bahkan teman aku nih, suwe lu katanya, ngapain sih isengin orang lagi buang air kecil gitu kan? Apaan sih orang lagi masak indomie, nyolek kan? Jadi yang ke kamar mandi itu nggak tahu kenapa ada aja gitu, entah ada yang nyolek, diganggu pokoknya. Iya. Terus setiap ke rumah, kalau niatnya jelek gitu, mungkin entah dia sebenarnya nggak suka sama aku atau gimana, pasti diliatin berbulu terus kayak gerem nggak? Kayak gitu. Pasti itu. Beberapa aja aku punya, pada saat aku pacaran lah istilahnya. Mantan aku ini ternyata selingkuhin aku gitu. Padahal aku tuh udah tulus gitu sama dia. Dan kebetulan dia lagi main gitu. Itu tiba-tiba dia digeremin. Dan itu katanya ada di garasi aku, samping dapur. Itu katanya ada genderuwo karena pernah ada maling mau ke situ tuh ngelihat mata merah. Dan itu malingnya pingsan sampai diangkat sama apa sih? Itu setelah papa meninggal loh kejadiannya. Hansip komplek. Nih kamu ngapain? Dicerita jujur, maaf Pak, saya nggak dengar apa-apa. Saya memang niatnya ngintip, tapi saya ngeliat ada cahaya seperti mata. Jadi pas lagi ngintip begitu. Jadi di sela-sela pintu itu ada cahaya merah. Terus di dekat cahaya merah itu ada bulu. Itu. Ya, memang alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Sejauh ini rumah tuh kalau bicara maling aman. Ada masuk maling tapi ngacak-ngacak doang. Dan pun tahun 2017 apa 16 itu emas mama sama duit cash mama nggak hilang. Yang hilang tuh laptop yang udah mau rusak sama HP yang udah mau rusak. Lucu nggak? Kayak entah dia nggak ngelihat, padahal itu ada di rak. Kita nggak tahu ya, entah memang dia sebenarnya nggak mau ngambil itu apa gimana, nggak tahu. Dan sampai detik ini nggak tahu itu maling lewat mana. Karena semua ketutup. Kita masih bingung lewat mana itu maling. Jadi adik yang tahu pertama masuk ke rumah, kok rumah berantakan ya. Tapi nggak ada tanda-tanda kayak dicongkel apa, semua rapi. Nggak tahu maling. Sampai kita ngeliat plafon, mungkin takutnya kan dari genteng ya, nggak ada. Nggak tahu tuh maling masuk dari mana. Tapi hilang handphone sama laptop. Yang mau rusak itu. Orangku berantem. Karena aku tahu adikku orang ngurus banget gitu. Malah aku yang sering kayak, Ma bagi duit tuh Ma buat ini, aku lebih-lebihin. Kalau adek enggak, dia minta ada keperluan 30, minta 30.000. Mama malah yang suka lebihin. Kalau aku enggak, ada keperluan 30, aku bilang 50. Mah, ada 50.000 enggak mah? Padahal 30.000 butuhnya. Kalau adikku ngurus banget. Sempet dulu aku ngambil, Kak, kamu ngambil handphone sama laptop aku ya? Hah? Kan kamu tahu aku kerja posisi pada saat itu. Enggak deh, aku memang kerja, dan saksinya ada, emangku kerja nggak di rumah. Entah siapa yang ngambil. Tapi yang jelas nggak ada jejak, cuma ada jejak dia makan jeruk. Jadi jeruk itu berceceran. Lapor dong ke RT RW, kebetulan RW di rumah. Waktu itu dia ada, jadi satu RW kita, dia bukan RW pada saat itu. Si RW itu laporan. Di beda RT sama aku, cuma satu RW. Nah si RW ini laporan sama warganya, kebetulan polisi Tangerang. Aku lupa dia apa gitu pangkatnya di situ pada saat itu. Cek TKP, nggak ada jejak kaki. Tapi ada tuh bekas yang makan jeruknya ada. Jadi kayak apa sih, kulit jeruk sih sama biji yang berantakan. Jadi jeruk, mama ada jeruk, kebetulan beli jeruk itu ya, ada jeruk itu habis semua dimakanin. Iya. Tapi yang ada cuma sisa kulit jeruk tuh. Jadi dia kayak buka kulit jeruk, taruh dibuang, buka lagi dibuang. Terus mungkin dia makan itu, pokoknya posisinya dari atas sampai bawah.
diikutin sampai akhirnya ketemu, oh dia lewat. Nah loh, kalau dia lewat sini itu dia berhentinya kulit itu di pintu, tapi pintu itu nggak ada gagang, jadi pintu itu cuma ada selotnya itu 2 apa 3, 2 deh masa, selotnya 2, terus diikat pakai tali. Belakang itu tanah kosong. Nah tanah kosong itu bisa nembus di samping garasi, memang ada gang kecil, tapi dia nggak akan bisa masuk karena dia kalau masuk dia ngelewatin seng dan di bawahnya itu banyak paku. Ya nggak tahu kalau dia nekat ya. Dan dia, nah terakhir kulit itu ada di situ, kulit jeruk sama biji jeruk apa kulit jeruk ada di situ kan, diikutin. Terakhir di sini, oh lewat sini, tapi mau lewat mana? Oke lah kalau dia keluar lewat situ, orang itu posisinya masih ketutup kata adik, masuknya lewat mana? Itu pertanyaannya. Oke keluar lewat situ, anggap aja adek aku mungkin nggak ngeh, tapi emang adekku bilang semua rapet. Semua rapet, iya. Gak ada tanda-tanda orang masuk ya? Gak ada. Dipaksa gitu? Itu kejadiannya adekku jam 9 keluar pagi, jam 10:30 adekku balik lagi mau ngambil helm. Itu dia mau ke Ciputat. Logika nggak? Maksudnya senekat itu, padahal kalau pagi di daerah rumahku tuh ramai loh, ibu-ibu karena kan deket TK. Itu banyak banget yang lalu lalang. Kayaknya nekat sekali kalau emang ada maling gitu kan? Bener gak? Gitu, kalau tengah malam kita masih logis lah, namanya malam maling. Itu aja, sisanya alhamdulillah nggak pernah. Kita nih ngerasa satu rumah panas, cuma kalau mama bilang kalau kamu masuk rumah, kalau kamu kan aku kan ngekos kan kerja, pokoknya kalau aku masuk ke rumah pasti rumahnya kayak agak adem katanya gitu. Tapi mah aku sendiri ngerasainnya mah tetap panas-panas sama aja. Iya maksudnya apaan sih gak ada adem, enggak panas. Terus aku tuh rasanya badan tuh kayak waduh sakitnya nggak karu-karu, kayak tuh pegel sampai aku kan, makanya kenapa kongkos kan aku nggak kuat di rumah, nggak tuh badanku pada sakit semuanya di rumah. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu, misalkan nih kayak lagi libur nggak ngapa-ngapain, tuh rasanya tuh badan tuh terus kayak nggak tahu kenapa kayak pengen ngamuk, terus kayak apa ya, badan tuh rasanya kayak digebukin sekampung gimana sih. Ya Allah pada ngapa-ngapain, maksudnya ya nggak tahu kenapa, tapi kok dia enjoy aja. Terus rasanya ngap, kayak di rumah itu hawanya itu kayak bukan banyak orang ya, sih ngap, gila sih ngap. Kayak rasanya tuh ngap aja, aku tuh ngap di rumah. Sampai aku bilang aku nggak suka mah di rumah, tapi kok ngomong gitu. Mama mama ngajak aku ke salah satu guru yang ada di apa ya, yang di Jawa Barat tuh, bukan Majalengka, apa namanya ya, kayak Majalengka deh, lupa deh aku. Abah Anom, pernah denger nggak? Iya. Jadi dia itu muridnya Abah Anom katanya. Sampai Sukabumi. Nggak tahu deh, lupa. Pakai Jawa Barat lah gitu. Pokoknya di daerah Jawa Barat katanya itu beliau itu santrinya Abah Anom. Ternyata aku nggak tahu ya kan, mama yang ngobrol ya. Pas datang katanya aku mau duduk, aku seneng banget dong karena perihal aku bilang aku nggak mau lama-lama di rumah gitu, nggak betah gitu. Jadi kalau di rumah tuh nggak betah gitu. Sampai setiap rumah itu kan akhirnya mungkin mama karena ya udahlah kalau kamu nggak betah kita jual. Setiap dijual ada yang mau beli, pasti yang beli kalau nggak sakit ngilang, nggak ada kabar. Udah oke nih, bahkan DP-nya nih oke ya kita manjil 500.000, sakit ya mama kan mau nggak mau balikin. Terus ya bu, oke bu kita udah sepakat bu, nanti kita janjian, hilang karena nggak ada kabar, di telepon nggak bisa dengar katanya ya sakit. Oke sakit, selalu sakit. Bahkan sampai ada sakit benar-benar sakit. Ada aja masalah ya, kendalanya. Iya, setiap itu padahal udah oke, udah sepakat, udah mau. Bayangin pasaran rumah di sana untuk tanah yang luasnya itu masih di bawah rumah mama itu nyampe 900 juta, mama jual cuma 300. Dari 600 turun ke 5, 4, 3 semua. Siapa yang nggak mau? 300 berebutan lah, sakit. Nah, aku bingung mas, itu ada apa sama rumah? Sampai detik ini mas itu rumah nggak bisa. Sampai sekarang nggak kejual. Terus sampai dengar kabar katanya di teras rumah itu ada apa namanya? Buhul katanya. Bahkan belum lama ini bulan Mei atau Juni. Jadi anakku kan yang pertama sudah sekolah PAUD ya. Orang tuanya datang nih ke rumah, gitu kan, nganterin lah, biasalah namanya kita berteman kan suka silaturahmi main. Nah ternyata bapaknya temennya anakku ini, suaminya temanku lah ibaratnya itu, mungkin dia ngerti, dia orang kalau nggak salah Garut Kuningan. Itu padahal datang itu ya jam-jam abis zuhur, jam pulang sekolah kan emang. Yaudah yuk main, sampai terus nanya kenapa, terus istrinya kan karena temen kan
Beb maaf banget, punten maaf ya kalau memang ini mah gak ada maksud apa-apa katanya. Kan dia Sunda kan. Kenapa Beb? Ini punten depan rumah kamu tuh ya ada buhul gitu. Aku yang jadi keingat lagi memori. Dulu sih sempet denger katanya ada yang, kalau dulu aku taunya ada yang nanam doang bilangnya, namanya kita kan nggak ngerti. Dulu emang pernah dengar ada yang nanam, cuma nggak tahu deh itu sama apa nggak yang kamu maksud. Terus suaminya akhirnya izin balik ya. Gitu. Oke, berarti rumahnya sampai sekarang masih ada dijual? Ya itu buktinya 2 bulan lalu, baru 2 bulan lalu. 2 bulan lalu ya? Iya. Dan sampai detik ini nggak bisa jual. Oke. Nah, tadi kan sempat sebelum cerita di belakang kamera kan pengen ngobrol sama Om nih, tentang apa yang dialamin. Betul. Karena gimana Mas ya, teka-teki banget gitu kan. Kalau kayak itu kita coba panggil Om Puji dulu ya. Oke, boleh. Oke, itu tadi cerita tentang pengalaman Miss dari Mbak Rahma. Mungkin Mbak Rahma mau ada yang dibicarakan atau ingin dikonsultasikan pada saya. Monggo silakan Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Lautan Mistis sudah ngundang aku ke sini dan ketemu sama Om. Jadi bisa sharing juga dengan apa yang aku ceritakan tadi Om tentang papa yang katanya disantet sampai impactnya ke rumah dan sampai detik ini masih Om gitu. Jadi ya rumah tuh entah kadang di malam tertentu tuh sering hawanya tuh panas banget Om gitu. Bahkan 2 bulan lalu tuh ada temenku datang itu katanya lihat ada buhul gitu. Memang dulu waktu papa masih sakit sempat dengar katanya ada yang ditanam, cuma kan aku nggak ngerti Om di situ ya. Nah ini aku mau nanya nih Om, sama gini. Nah aku juga baru tahu bulan lalu nih di pengajian anakku, ternyata ada yang bilang, loh emang nggak tahu Rahma kan depan rumah kamu kan tanah kosong tuh sering ada pocong. Nah aku jadi ke distract Om, jadi keinget kejadian dulu di rumahku tuh sering banget dibilang tuh, ya memang sampai dibilang rumah pocong karena memang banyak banget yang lihat. Nah aku mau nanya nih Om, kira-kira ini ada nggak sih kaitannya dengan apa dan kenapa gitu loh Om? Terus sama apa nih Om yang harus bisa dibantu nggak sih gitu? Baik, udah nih ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa ada imbas dari almarhum Papa yang katanya beliau meninggal karena serangan santet atau sihir ya. Tadi sebelum syuting kan kita di belakang layar kan udah ada omongan yang bicara ini itu, yang kalau saya lihat memang positif terkena seperti itu almarhum ya. Dan kedua yang saya lihat juga memang sihir yang dilancarkan itu seperti modelnya kayak kain putih sama tanah kuburan gitu. Jadi khodamnya itu bukan satu sebenarnya ya. Jadi ada pocong dan seperti manusia berbulu aja sih. Nah yang saya tahu itu kalau yang santet serangan menggunakan makhluk gaib model pocong itu sebenarnya tujuannya banyak yang dituju ya. Misalnya gini, jadi seumpama ada orang menyerang dengan santet melalui khodam kayak pocong atau manusia berbulu gondoro ya, yang saya tahu sih pengalaman saya tuh kalau energinya itu khodamnya pocong ya, dia itu kan pocong itu kan melambangkan kan suatu kematian ya. Betul. Kematian tuh mayat lah itu. Bisa jadi itu untuk menghancurkan usahanya biar mati, atau juga bisa ke orangnya. Bisa stroke sebelah mendadak tanpa dideteksi dokter tuh normal-normal aja. Itu baik yang terjadi seperti itu Mbak. Nah ada nggak dampak rumah setelah ini almarhum meninggal karena santet? Oh ada. Kalau di rumah itu belum dinetralisir energi negatifnya, pasti ada. Biasanya ada, ya bisa juga tetangga melihat sesuatu makhluk yang menyeramkan atau pokoknya ada aja dah. Kedua juga seisi rumah itu bisa hawanya pusing, kalut, hawanya panas tuh, ya, pokoknya nggak enak-enak lah. Nah itu ada dampaknya seperti itu. Sebelum energi di rumah itu yang negatif dihilangkan ya, dinetralisir. Itu caranya gimana ya Om? Caranya yang pertama satu dekat sama Allah ya, dekat sama Allah. Kedua kemudian kalau bisa tahu nggak beras ketan, tahu ya? Enggak. Beras ketan nggak tahu?
Oh, beras yang buat bikin ketan gitu ya? Iya, Oh iya. yang putih ya, beras ketan putih yang biasa gegem ya. Terus dicuci, airnya kan putih tuh. Airnya putih, terus dicaring, taruh di baskom kayak atau di rantang boleh. Terus kita sholat hajat 2 rakaat, terus setelah salam. Sholat hajat aja berapa umur? Mau tidur aja mbak. Oh, malam. Iya, nggak mesti jam 12, nggak mesti tengah malam, nggak mesti. Yang penting kita mau tidur misalnya jam 10 malam bisa. Sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita berniat pada Allah, minta perlindungan sama Allah, mohon bantuan Allah, mohon pertolongan Allah untuk membersihkan energi negatif di sekitar rumah kita. Nah, caranya gimana? Udah dicuci kan air cucian beras ketan tadi kan putih itu ya. Campur, tahu garam kasar ya? Iya, tahu. Garam kasar ambil sesendok. Taruh di air tadi. Kemudian kita baca Al-Fatihah dulu sekali. Terus Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaknya 11. Anasnya 3 kali. Kulhu sama Anas 3 kali. Iya. Nah, terus tapi setiap sekali baca tuh ditiup ke air tadi ya. Oh iya. Ikutan Al-Fatihah nih dari Bismillah sampai waladhdallin, tiup ke air itu. Pasrahkan hati kita kepada Gusti Allah ya, yang maha segalanya. Terus baca lagi Qul huwallahu ahad Allahu. Setiap sekali baca ditiupin ke air tadi. Demikian juga Al-Falaq 11 kali, setiap sekali baca tiupin ke air tadi. Terus kemudian Qul a'udzu birabbil nas ya 3 kali, setiap sekali baca tiup ke air tadi. Kemudian Al-Baqarah ya, dari Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus sampai situ ya, terus tiupin ke air tadi, sambung Ayatul Kursi apa ya? Iya. Ayat Kursi mudah-mudahan semua umat muslim hafal ya. Itu ayat Kursi kalau misalnya gini ya mbak, misalnya energinya dahsyat banget ya, itu pengaruhnya luar biasa di rumah itu ayat Kursi itu dibaca bisa 41 kali atau 70 kali. 70 ya. 1 70. Ya, betul. Setiap sekali baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai akhir itu, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal azim gitu kan. Tiupin ke air. Ulang lagi. Kalau merasa ini ringan-ringan aja ya paling itu 21 kali lah atau 11 kali. Maksimal 70 kali. Bahkan kalau yang pakai macam ilmu tahu ya, nggak tahu. Ilmu santet nggak tahu ya? Enggak. Ilmu santet kan dia seperti tanah kuburan dari ada dah pokoknya itu dimantra-mantra oleh dukun, ditaburkan ke rumah seorang, itu bukan rumahnya aja 7 turunan hancur semua mbak, itu 7 turunan loh mbak. Nah itu bisa ayat Kursi itu ayat belakangnya aja wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'udhu itu sampai 1000 kali untuk menghancurkan itu, karena itu tiap malam itu. Setiap malam tuh baca itu, maksudnya udah dibaca itu kan air tadi, tiupin ke situ, selesai. ada doa tambahannya lagi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau nggak salah surat Al-Isra ayat 81 ya kalau nggak salah. Kalau salah saya salah, mohon diralat. Terus setelah itu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Itu minimal 41 kali. Itu yang ringan ya. Tapi kalau yang berat itu santetnya itu bisa dibaca 111 kali. Ya, tiupin ke air. Nah, yang terakhir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Kalau bisa tahan napas, tiupin ke air beras tadi, air beras ketan tadi. Setelah selesai, baru minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, atas izin dan ridhomu ya Allah, melalui wasilah air ini dan ayat-ayat suci, hilangkanlah energi negatif yang ada di rumah saya. Udah, setelah itu baru di airnya cipat-cipatin. Cipratnya kemana aja? Di teras depan, tembok-tembok semua tembok-tembok. Oh, pojok-pojok gitu? Iya semua. Kalau bisa air itu kalau untuk dalam rumah ya,
air itu ditaruh di, tahu nggak Mbak yang buat nyemprotan key spray itu? Oh iya, tahu. Ya disemprotin ke dinding-dingnya. Allahu Akbar tuh ngucapin Allahu Akbar. Paham Mbak ya? Nah misalnya syukur-syukur sih dilaksanakan setiap malam selama 7 malam berturut-turut. Biasanya yang udah tuh kalau kita rutin melaksanakan itu tadi, itu santet itu akan kembali kepada yang mengirim. Itu walaupun ada misalnya ada buhul yang ditanam yang belum keluar, itu dia bisa tiba-tiba muncul dan orang nemu di situ. Orang rumah kok ini apaan nih? Bisa ada barang-barang yang aneh lah bisa keluar dari dalam bumi. Gitu Mbak. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya minimal aja hawa emang udah enakan ya. Minimal tendangan lah gitu. Dan ada lagi yang ditanyain? Enggak sih, udah. Paling nanti aku lupa. boleh ya, gampang. Oh iya, sama itu yang di tanah depan itu kan ternyata aku baru tahu nih. Katanya ada pocong. Apa emang itu dari tanah itu, apa memang impact dari rumah? Jadi gini, yang tadi setahu saya sih yang waktu di cerita almarhum ya, kan Mbak kan ngasih tahu namanya siapa kan? Iya. Yang saya lihat memang di dalam tubuhnya beliau itu almarhum memang energinya makhluk gaibnya seperti pocong sih. Ya ini sih Allahu a'lam bishawab. Apa mungkin itu pindah ke situ, saya juga nggak tahu juga nih. Pindah ke situ mana? Masuk ke tanah itu. Oh yang itu. Bisa jadi seperti itu. Orang yang udah dimakamkan, hodam yang pocong tadi yang buat yang tadi dia berkeliaran di situ. Nah itu saya tuh memang kan teras kamar saya itu sama mama kan teras itu samping-sampingan. Nah pas banget kalau teras kamar saya itu ke tanah kosong itu. Saya memang sering ngeliat, tapi anehnya saya tidak pernah ngeliat pocong itu. Jadi saya ke distrik lagi dong, dulu kan saya nggak pernah ngeliat, mama doang. Yang lihat siapa itu? Warga saya. Oh, warga luar. Makanya kan ditanya, emang kamu nggak tahu, emang kamu nggak pernah ngeliat nggak? Ih gempar. Udah lama, mungkin mau bahas kayak dari dulu papamu sakit nggak enak kali, takutnya. Jadi kan mungkin takutnya nanti perasaan akunya gimana gitu. Udah lama kan itu gempar itu. Aku langsung pikiran, aku nggak pernah lihat ya, gitu. Padahal aku sering lihat perempuan, bahkan aku lagi santai gitu ya sama suami aja, Pak biarin aja, bener-bener ongkang-ongkang kaki itu cewek. Cuma aku nggak ngeliat baju, cuma itu rambut panjang, mukanya itu muka serem dah. Jadi cuma ongkang-ongkang kaki, aku ngeliat rambutnya, lihat tuh ada di deket pohon kelapa gitu. Di atas apa di bawah? Aku di lantai atas. Enggak, maksudnya yang sosoknya itu di atas pohon. Ongkang-ongkang kayak gitu. Cuma dia nggak pakai baju. Jadi kayak badannya itu kayak merah, terus rambut gitu, mukanya aku nggak jelas karena kan agak jauh jaraknya. Lihat itu. Terus aku pernah lihat kayak ada anak kecil lari di situ, ketawa-tawa rame, sering. Cuma kalau sosok baju tuh nggak pernah lihat. Nggak tahu kenapa. Makanya kalau mau tahu nggak Bang? Nggak. Tadi dilihat. Kirain mau tahu. Di sini kita sempat kaget. Kirain mau tahu. Ya. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Jadi memang pengalaman saya menyembuhkan orang seperti itu ya. Kalau rumah itu yang si tuan rumahnya pernah meninggal atau pernah punya pengalaman disantet atau disihir orang, kalau nggak sampai dibersihin benar-benar ya seperti itu. Oh berarti memang pasti ada impactnya ya? Iya dong. Ada efek. Energinya kan masih ada. Walaupun sudah tidak ada yang disantet itu. Yang bekas, apalagi kalau namanya santet. Tapi Om bisa nggak sih maksudnya nge-share ya buat mungkin aku pun juga pengen tahu ya maksudnya buat kedepannya. Next bisa nggak sih Om bedain kalau misalkan ini orang sakit memang medis sama enggak tuh apa sih Om bedanya? Siap. Buat teman-teman atau saudara-saudaraku di luar sana, bagaimana sih caranya kita supaya tahu nih sakit medis atau non medis ya? Jadi kan orang kan bisa bingung ya, yang mana nih? Ini sakit apa nih, medis apa non medis nih gitu. Caranya gampang aja. Pertama kali ya pertama ke dokter dulu lah. Kalau dokter misalnya ada ya berarti ada penyakitnya asli. Kalau misalnya nggak ada ya itu udah dipastikan lah. Kalau misalnya masih ragu juga, ini dicek dokter kok nggak ada penyakitnya nih. Ini bener nggak sih kena santetnya? Kan tahu garam kasar ya? Garam kasar ambil yang putih tuh. Garam kasar biasanya ada yang paling putih tuh.
ngerti nggak? Ada yang paling putih, yang warnanya lebih putih ya, lebih dominan putih. Ambil aja, tuh di mamah gitu, di apa namanya sih? Kayak gitu, di mamah, di mut gitu ya. Ntar tanya yang sakit rasanya apa gitu. Nah, logika garam rasanya apa, Mbak? Asin, itu berarti normal. Kalau dia nggak ada rasanya, Mbak, atau Pak, manis gitu, atau pahit, pasti dia kesantet. Karena pengalaman saya dari 3 orang wanita ya, kemari dia sakit yang aneh-aneh. Kemudian dia pengen tahu dari 3 orang ini pernah kurang pintar, katanya semuanya ini kena santet ya. Saya langsung ngambil garam aja, ngambil garam kasar, cari yang putih. Terus saya kasih satu-satu kecil-kecil tuh 3 orang tadi, masing-masing di mamah lah ya. Saya tanya yang pertama, yang satu pahit, biasalah asin ya, terus pahit, yang ketiga manis. Nah yang manis itu yang terdeteksi bahwa dia positif kena sihir gitu, yang terasa dia kepala, karena dia saya lihat memang dia maaf ya, jadi ngomongnya nyakitin cowok lah, dia cowoknya sakit hati gitu. Jadi kepalanya nggak sakitnya nggak berarti yang ngerjain cowoknya itu. Gitu. Itu caranya begitu. Kedua, selain garam kasar juga bisa daun sirih. Daun sirih di mamah aja. Rasanya apa sih? Getir ya? Benar. Getir ya, getir pahit-pahit. Kalau dia rasanya manis atau anta ya udah pasti. Gampang kan? Nggak mungkin juga manis lah ya. Nggak mungkin manis. Itu gampang sekali sebenarnya. Jadi kita jangan percaya aja dengan orang-orang pintar, takutnya kan minterin orang. Benar. Orang pintar kan banyak jadi minterin orang gitu. Tuh. Ini sakit asli biasa, bilangnya lu kesantet. Kira-kira siapa Mbak yang bikin? Oh, dibilang orangnya jauh, bilang jauh ya jauh, bilang deket ya deket. Nah, itu nggak jelas kan? Benar. Mending udah cari aja garam, bener kan? Bismillahirrahmanirrahim di punya. Kalau misalnya anta manis itu udah positif. Tinggal kita ruqyah mandiri bisa atau. Maksudnya ruqyah mandiri itu gimana? Ya kita meruqyah diri sendiri. Cara bisa. Jadi caranya kita gimana ya? Duduk di lantai tapi kakinya nyelonjor gitu, maaf ya, jadi V gini tuh, V. Nyelonjor gitu V. Kita duduk tapi jangan yang deket tembok ya. Nah, kita wudu ya. Kita pegang ulu hati. Nah, diam, baca Al-Fatihah. Lihatnya ruqyah ya, ruqyah badan kita. Baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi sambil ditekan dikit, sambil naik ke atas nih. Agak ditekan dikit, ulu hati ya, lambung ya. Karena setan kan ada, kata Nabi ada di ulu hati, lambung, bersemayam di situ. Ya, dia dibaca Fatihah terus sampai waladhdallin amin, mukanya langsung dimangap keluarin. Kalau misalnya mual muntah, ya berarti terdeteksi bahwa badan kita ada sosok jin atau si kiriman dari orang. Ilmu baru tuh. Daripada kita ke orang pintar belum tentu bener, kita kan nggak tahu ya sekarang aja, kan banyak. Iya, ruqyah mandiri aja. Dan juga bisa untuk mandi di rumah dengan daun bidara, ya, bidara diulek itu di 7 biji, 7 batang daun bidara diulek, dibaca kursi, terusnya taruh diambil, kasih air, bacanya seperti tadi yang awal tadi itu. Paham ya? Setiap sekali baca itu baru pakai mandi. Ya sehari sekali lah. Entah kalau bisa mual, menggigil, pusing, nggak usah kaget. Itu reaksi dari energi negatif yang mau keluar dari tubuh. Tapi itu bukan karena sakit, bukan, emang itu reaksinya aja. Emang reaksinya begitu. Gitu. Ada juga yang sini yang kena pelet, saya mandiin, dimana dia mandi sendiri, kemudian dia muntah, dia pingsan di sini. Tapi kalau yang sehat nih Om, boleh nggak ruqyah? Misalkan sehat nih nggak ada apa-apa, pengen coba. Ya nggak masalah. Berarti bukan hanya untuk yang kayak tiba-tiba ngerasain sakit aja gitu ya? Yang sehat juga boleh. Biar tambah sehat, tambah berkah badan. Sudah belum? Masya Allah, sudah. Terima kasih banyak Om untuk ilmunya, banyak banget, bermanfaat banget ini. Masya Allah, jauh-jauh dari Tangerang, nggak sia-sia kan tuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi bincang bareng saya Om Puji dengan Mbak siapa lupa tadi? Mbak Rahma. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran buat kita semua. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dan sehat selalu ingat pada Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan acara ini saya kembalikan kepada Bang Rizko.
Oke, itu dia tadi sekian cerita dari Mbak Rama dan perbincangan dengan Om Puji. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Terima kasih Mbak Rama udah jauh-jauh Sama-sama Mas, mampir ke sama-sama. Masya Priuk Allah. dari Tangerang. Masya Allah, makasih juga. Oke, sebelum closing gue mau ngirim ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, hampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Mbak Rama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.